Oke, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, main bola gitu ya, kemudian bermain peran, misalnya tuh nggak ada main juga, bisa menjadi salah satu alternatif ya. Itu kalau jalan-jalan kan itu biasanya sambil ngobrol tuh, ya kan sama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nersintak, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani aktivitasnya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Zakia Hanum Harahap yang akan menemani Sobat Nersintak pada episode spesial kali ini. Nah, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kita akan mengangkat tema yang berdekatan dengan kehidupan kita, yaitu sentuhan kecil masa depan besar, peran perawat dalam mewujudkan anak Indonesia yang sehat, aman, dan bahagia. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Masa depan mereka dibentuk dari perhatian, kasih sayang, juga lingkungan yang sehat sejak dini. Nah, ketika kita berbicara tentang kesehatan anak, tentu bukan hanya mengenai tubuh yang sehat, tetapi juga kesehatan mental, rasa aman, hingga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, di balik semua itu ada banyak pihak juga yang berperan, salah satunya adalah perawat. Perawat di sini bukan hanya hadir ketika anak sedang sakit, tetapi juga menjadi pendidik, pendamping keluarga, sekaligus mitra dalam menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak. Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Nurse Nur Eni Lestari, S.Kep, M.Kep, S.P.Kep, A.N., seorang dosen keperawatan anak sekaligus praktisi yang telah banyak berkecimpung dalam dunia kesehatan anak. Nah, insya Allah melalui perbincangan hari ini kita akan mendapat banyak insight serta sudut pandang baru nih mengenai bagaimana kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bahagia bagi anak-anak Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi nih Sobat Nersintak, mari kita langsung sapa aja narasumber kita kali ini, yaitu Ibu Nure. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Gimana nih Bu? Terima kasih Kia. Alhamdulillah happy ya, senang sekali bisa dikasih kesempatan ya untuk berbagi cerita ya. Betul sekali Bu. Dan terima kasih juga mungkin ya Ibu telah menyempatkan waktu nih yang mungkin waktu Ibu cukup padat juga nih dari pagi. Mungkin Ibu udah di sini ya Bu. Iya betul. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Nersintak pada kali ini. Nah, sebelum itu Sobat Nersintak, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai peran perawat, saya ingin mengajak kita semua melihat dari hal yang paling mendasar dulu nih, yaitu bagaimana sebenarnya kita memaknai anak yang sehat. Nah, Bu Nure, mungkin selama ini kita mendengar kata anak sehat, kebanyakan tuh orang tuh melihatnya dari aktivitas anak yang aktif, yang terlalu aktif, terus berat badannya baik, jarang sakit nih Bu. Nah, padahal ada aspek lain nih Bu yang perlu kita perhatikan, yang sama pentingnya juga nih Bu, yaitu kesehatan mental teman-teman. Nah, untuk membuka sesi diskusi kita hari ini nih Bu, saya ingin bertanya, menurut Ibu, untuk kesehatan mental ini seberapa pentingnya sih Bu? Ya. Ini menarik sekali ya, ya. Terkait dengan kesehatan mental pada anak gitu. Jadi memang kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya pada anak itu Kia. Ketika kita melihat anak tampak sehat ya secara fisik, kemudian dia aktif, kemudian berat badannya baik ya sesuai dengan usianya, belum tentu secara emosional dia baik-baik saja gitu. Anak yang memiliki kesehatan mental yang baik itu akan lebih mudah untuk belajar. Belajar itu seperti dia berkonsentrasi, fokus, kemudian mampu mengelola emosinya, ya. Kemudian dia lebih percaya diri. Jadi ketika dia diminta untuk mungkin kalau sudah masuk ke playgroup gitu ya, atau TK, dia bisa memperkenalkan dirinya gitu, dia percaya diri gitu ya. Kemudian dia bisa menjalin pertemanan dengan lingkungannya Bu, dengan lingkungannya, dengan teman-teman seusianya gitu ya, atau mungkin orang lain yang belum dia kenal gitu. Jadi dia bisa tuh ya sosialnya bagus. Nah, kemudian dia juga berani mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah
dilakukan sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, ini sangat penting sekali ya Kia ya gitu. Ini PR kita bersama supaya kita bisa memberikan kesempatan gitu kepada anak-anak ketika mereka ingin mencoba sesuatu yang baru gitu ya, karena biasanya itu selama ini kan kita terlalu khawatir gitu ya Kia ya gitu, khawatir mereka misal contoh deh gitu hal baru, anak tersebut itu belum bisa naik sepeda, dia mau mencoba kan Kia ya gitu, terus karena itu kali pertama gitu ya, mungkin Kia punya adik ya Kia ya, atau tetangga gitu ya, kemudian melarang gitu ya ke anak tersebut untuk mencoba naik sepeda gitu, jangan adek nanti jatuh gitu kan. Nah padahal kita berikan aja kepercayaan gitu, biarkan dia mencoba gitu ya, pegang dulu gitu ya sepedanya ya, kemudian nanti dia bisa menaikinya dan juga mencobanya gitu. Nah kemudian Kia sebaliknya gitu ya, ketika kesehatan mentalnya terganggu, ini dampaknya juga bisa terlihat dari prestasi belajarnya. Menurun ya Bu? Ya menurun, atau bahkan ya udah di situ-situ aja, belum memenuhi capaian sesuai dengan usianya. Kemudian dilihat dari perilakunya ya Kia, kemudian bahkan akan berpengaruh ke kesehatan fisiknya gitu Kia. Dampaknya kelihatan ya betul, secara fisik bisa kelihatan. Betul. Nah kemudian saya sering juga mengatakan kepada orang tua gitu ya, bahwa anak itu tidak hanya membutuhkan status gizi nutrisi yang baik gitu ya, kadang kita lebih fokus, lebih perhatian ke makanannya harus seimbang gitu ya, proteinnya, gizinya harus terpenuhi dan lain sebagainya gitu. Padahal yang tidak kalah pentingnya juga kita harus memberikan nutrisi emosional. Nah, jadi ya itu juga penting. Nutrisi emosional itu seperti pelukan, ya, pelukan, iya betul gitu. Kemudian pujian gitu. Ih Kia cantik banget adik Kia gitu ya. Kalau Kia masih anak-anak gitu ya. Kemudian nanti setelah itu kita juga harus mendengarkan ketika anak tersebut bercerita, hadir penuh gitu. Mungkin Kia pernah melihat orang tua Kia gitu ya, mungkin Kia pas flashback itu zaman dulu pas lo kecil, ada nggak momen ketika Kia ingin bercerita gitu ya, tapi mama dan papa Kia sibuk gitu ya, sibuk dengan aktivitasnya gitu. Gimana perasaan Kia waktu itu? Pasti nggak sedih sih Bu, sedih ya gitu, nggak nyaman ya. Seorang anak kecil kan ketika bercerita tuh sangat semangat banget ya Bu, menceritakan hal-hal yang terjadi. Pengen didengar gitu ya. Nah, jadi membangun kesehatan mental anak ini sebetulnya bukan dimulai dari remaja ya, karena kan selama ini juga di masyarakat sering kita memperhatikan kesehatan mental itu fokus ke remaja gitu. Padahal sejak usia dini ini penting sekali kita perhatikan ya, hubungan antara anak dan keluarganya. Internal ya Bu ya, internal terlebih dahulu, yang paling dekat dengan kita sehari-hari. Benar ya. Oke Bu. Nah mungkin belakangan ini kita juga sering mendengar nih Bu, berbagai kasus bullying, kekerasan pada anak, juga tekanan sosial nih yang dialami anak-anak, baik di sekolah maupun di media sosial nih Bu. Nah gimana sih Bu dari dampak pengalaman-pengalaman tersebut terhadap perkembangan emosional, sosial, dan akademik anak tersebut? Bullying ya? Iya. Bullying itu bahasa yang betul adalah di Indonesia itu sebetulnya perundungan ya? Iya, perundungan. Iya, perundungan. Itu bahasa Indonesianya gitu. Jadi anak yang mengalami perundungan gitu ya, atau bullying, atau juga kekerasan, ini seringkali kehilangan rasa aman. Ya, rasa aman, rasa nyaman gitu. Kemudian dampaknya ini bisa sangat besar ya. Sangat besar, bahkan dampaknya itu bisa sampai dewasa. Sampai dewasa, terekam atau ya, bahkan sampai mereka tua, sampai mereka menjadi orang tua gitu ya. Itu dampak yang mungkin mereka rasakan gitu.
Jadi anak yang mengalami bullying atau kekerasan itu ya tadi ya, bisa mereka nggak nyaman ya. Nggak safe gitu ya, nggak aman Gitu mereka rasanya. di dunia ini nggak ada tempat untuk berlindung gitu ya Kia ya. Jadi mereka bisa saja takut berbicara Iya, ya, takut berbicara, takut mengeluarkan pendapat gitu ya, menarik diri gitu ya, dia nggak mau temenan tuh sama teman-teman ya sebayanya gitu teman-teman ya, Bu. sebayanya gitu ya. Kemudian sulit percaya kepada orang lain. Oke. Nah, ini efeknya juga tadi ya sampai dewasa gitu. Ketika mungkin dia diamanahi gitu ya menjadi seorang pemimpin gitu ya. Karena saking tidak percayanya mungkin ya ke orang, ini juga bisa berefek gitu kepada kepemimpinannya gitu ya. Terus bahkan juga anak bisa menganggap dirinya itu tidak berharga. Ya, Oke, benar. ya gitu ya. Jadi memang dampaknya itu seserius itu ya, Kia ya. Gitu. Jadi dalam jangka panjang ini kondisinya ini dapat mempengaruhi perkembangan otak. Oke. Ya, perkembangan otak anak ya, ini jangka panjangnya gitu ya Kia ya. Terus bisa memengaruhi kemampuan belajarnya yang tadi ya, konsentrasinya jadi menurun, prestasi belajarnya menurun gitu ya. Kemudian hubungan sosialnya ini juga bisa menjadi tidak baik gitu. Kemudian hingga juga meningkatkan risiko gangguan kecemasan ya, atau bahkan sampai depresi gitu ya Itu Kia udah ya. paling jauhnya ya, Bu. Betul. Depresi. Jadi ada dampak pendek ya dan jangka panjangnya, dampaknya itu seperti itu. Yang perlu kita ingat Kia, jadi perundungan ini bukan hanya terjadi di sekolah ya Kia ya. Betul. Di media sosial juga nih, Bu. Betul, setuju gitu. Benar. Jadi saat ini juga sama yang tadi dikatakan oleh Kia di media sosial ya, gitu. Melalui komentar. Ya, benar. Ya, komentar. Jadi memang kita ketika mau komen gitu ya, memberikan suatu pendapat memang harus diperhatikan gitu ya, kata-katanya, bahasanya gitu. Ini kira-kira kalau saya komen ini dampaknya apa ya, efeknya apa ya gitu ya Kia ya, gitu. Dan termasuk juga ejekan ya Kia ya, ejekan yang mungkin saja dia terima gitu dari teman-temannya gitu, dan atau informasi yang memang disebarkan untuk mempermalukan anak gitu, mempermalukan anak itu juga dampak yang bisa terjadi gitu ya pada perundungan. Itu dalam media sosial ya, Bu. Betul gitu. Nah, jadi karena itu kita semua itu harus memiliki tanggung jawab ya. Kita semua, termasuk saya, termasuk Kia gitu ya. Itu tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman tadi. Yang aman, yang nyaman gitu ya. Jangan pernah menganggap ejekan itu sebagai sesuatu yang biasa ya, gitu. Dia kan suka bercanda gitu ya. Dia kan memang orangnya kayak gitu, maklumi aja. Nah, tapi belum tentu orang yang menerima tersebut. Iya, ejekan tersebut itu baik-baik aja. Kita nggak gitu. tahu ya, Bu, perasaan mereka. Ya, perasaan mereka apakah memang sedang baik gitu ya, mungkin atau memang lagi down gitu. Maka itu akan penerimaannya akan berbeda. Seperti itu ya Kia ya. Betul. Jadi karena bagi seorang anak itu tadi ya, satu kalimat yang negatif itu bisa terus diingat, terekam dalam memorinya sampai dia dewasa, bahkan tadi ya sampai dia menjadi orang tua. Seperti itu Kia ya. Bu, mungkin kalau dari segi faktor ya Bu, untuk mungkin faktor yang paling mempengaruhi proses pemulihan ini Bu, mungkin proses pemulihan itu apa sih Bu yang paling mempengaruhi gitu dari proses pemulihan faktornya? Dari proses pemulihan itu kita bisa lihat mungkin dari peran ya, peran dari orang-orang dan juga lingkungan yang ada di sekitar anak. Dan paling dekat tadi orang tua. Balik lagi ke orang tua kembali lagi ke orang tua, kemudian ke lingkungan keluarga.
ya, lingkungan keluarga. Kemudian kalau misalnya dia sudah sekolah, berarti lingkungan sekolahnya. Ya, Seperti itu. guru dan teman-temannya. Iya, ya, Bu. betul gitu. Oke. Ya. Baik. Mm-mm. Nah, seringkali juga nih Bu, anak tuh kan belum mampu ya untuk mengungkapkan perasaannya nih Bu. Mm-mm. Perasaan yang sebenarnya mereka rasakan nih. Mm-mm. Nah, sebagai seorang perawat nih ya Bu, Mm-mm. perawat anak, gimana sih cara kita mengenali tanda-tanda awal nih ketika seorang anak nih sedang mengalami emosional yang masalah emosional atau psikologisnya nih Bu? Mm-mm. Sebagai seorang perawat ya, Ya, Kia juga perawat ini anak. mau jadi perawat ya, Kia ya? Ya, Oke, amin. insya Allah. Secepatnya. Jadi nurse yang hebat, Ya, yang amin. keren gitu, yang memiliki empati seperti itu, peduli ya akan pasiennya. Jadi kembali lagi, yang paling penting adalah mengenali perubahan perilaku pada anak tersebut. Kita harus tahu sehingga bisa memahami dari setiap tingkah laku ya yang dilakukan oleh anak. Itu misalnya anak yang biasanya sering bercerita gitu ya, ceritanya banyak gitu ya. Ceriwis lah gitu ceria ya. ya Bu. Ceria gitu. Anak-anak kan bisa ceria banget. Betul. Nah, tapi tiba-tiba menjadi pendiam, murung gitu ya Bu. Murung, nggak mau bicara gitu ya. Terus kemudian mudah marah, ya mudah marah. Kemudian sulit tidur, sulit tidur. Ya sulit tidur. Tidurnya mungkin malam sekali, ya. Kemudian mudah terbangun. Ketika sudah terbangun sulit tidur lagi, gitu ya. Kemudian juga kehilangan minat untuk bermain. Ya, dengan teman sebayanya, teman seusianya, dia nggak mau main. Sosialisasinya juga ya Bu Betul, jatuhnya ya? Iya, benar. Kemudian ada perubahan nafsu makan ya. Nafsu makan. Menjadi nafsu makannya sedikit atau mungkin bahkan nggak mau makan sama sekali. Itu adalah tanda-tanda perubahan perilaku yang harus kita pahami gitu ya. Banyak sebetulnya. Contoh yang lainnya itu misalnya sering mengeluh sakit perut atau sakit kepala gitu ya. Kenapa ya gitu anak saya gitu ya, atau tadi misalnya sebagai perawat berarti kan pasien gitu ya. Setelah dicek gitu ya, fisiknya ternyata baik-baik aja tapi dia masih mengeluh sakit perut. Nah, itu tanda. Itu salah satunya ya Bu, tanda gitu, sering mengeluh sakit perut atau pusing gitu ya. Nah, jadi pada anak yang lebih kecil juga kadang muncul perilaku perilaku regresi. Regresi itu kemunduran. Iya, yang tadinya misalnya dia bisa buang air kecil ke kamar mandi, tapi tiba-tiba dia mengompol. Gitu, tiba-tiba mengompol nih Kia, padahal dia udah bisa ya ke toilet sendiri gitu ya. Atau misalnya regresi yang lain itu menjadi sangat lengket ya, orang tua tiba-tiba manja pengen dipeluk terus gitu Kia. Ya, itu adalah regresi, padahal sebetulnya tadinya dia mandiri gitu. Itu adalah suatu perubahan perilaku pada anak. Sebagai perawat ini ya tidak hanya melihat kondisi fisiknya ya yang tadi ya, betul, tapi juga harus memperhatikan bagaimana anak berinteraksi. Berinteraksi dengan, kalau dia sedang di rumah sakit berarti kan dengan perawat gitu ya, dengan tenaga kesehatan yang lain ya, bagaimana dia berespon gitu, kemudian bagaimana dia berekspresi, berkomunikasi. Nah, ini perlu dilatih memang Kia ya sebagai perawat gitu, apalagi kalau perawatnya itu fresh graduate baru itu mungkin akan kaget gitu ya, kayaknya ini fisiknya baik-baik aja tapi kok kenapa mengeluh sakit terus gitu perutnya, seperti itu ya. Mungkin itu salah satu tanda yang perlu perawat perhatikan gitu. Jadi pesan saya gitu ya kepada perawat atau orang tua lah ya Kia gitu. Jadi jangan biasanya memberi label, anak ini kayaknya pasien ini sulit deh diatur gitu ya, anak ini gitu. Kalau misalnya orang tua ya kayak anak ini nakal gitu ya, itu kan suatu label. Kemudian anak ini manja, itu juga label ya, susah diatur gitu. Itu kan label ya dari orang dewasa atau dari perawat tadi gitu ya. Bisa jadi perilaku yang tadi itu adalah cara mereka
cara anak untuk meminta pertolongan. Oh, oke. Ya, karena kan biasanya apalagi anak yang belum bisa berkomunikasi secara verbal ya dengan baik gitu, itu suatu tanda komunikasi mereka gitu. Jadi Lewat emosionalnya, Bu. betul gitu ya. Karena memang tadi ya anak belum mampu mengungkapkan apa yang memang sedang ia rasakan sesungguhnya. Iya. Nah, itu jadi tanda ya bagi perawat dan juga orang tua. Itu ya, Benar. Kia ya. Kebanyakan kan kadang orang tua tuh merasa hal itu hal yang sepele ya, Bu. Benar. Padahal itu salah satu tanda yang perlu Betul. diperhatikan dari seorang tua maupun Benar. perawat gitu ya, Bu. Betul. Nah, kapan sih, Bu, orang tua ini sebaiknya perlu mencari bantuan profesional nih, Bu? Bantuan profesional untuk Terkait kesehatan, maksudnya kayak ada kesehatan perilakunya mental. tadi tuh, Bu, kayak Nah, iya, jadi tadi kapan sih seorang anak itu harus memerlukan bantuan profesional? Yang tadi ya, ketika anak perubahan perilakunya itu kayaknya spesifik ya, Bu, ya, spesifik dan bisa jadi mengancam keamanan dirinya, anak itu sendiri, atau mengancam keamanan dan juga kenyamanan orang di sekitarnya. Mengganggu lah gitu. Nah, itu suatu tanda yang memang harus dibawa ke tenaga profesional gitu. Ya, gitu ya. Biasa kan ada orang tuh mungkin terlalu menyepelekan ya, Bu, perilaku kayak baik tadi ke fakta-fakta yang tadi udah Ibu jelasin nih. Kadang orang tua masih keliru menangkap tanda-tanda tersebut tuh, Bu. Oke, nah tentu kan menjaga kesehatan mental anak ini kan bukan hanya tugas dari satu pihak aja nih, Bu. Melainkan, nah menurut Ibu, siapa sih, Bu, yang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kesehatan mental si anak ini, Bu? Siapa yang berperan gitu, yang paling Penting ya? penting banget tuh siapa gitu. Betul. Ini juga menarik ya pertanyaannya. Sebenarnya itu jawabannya sederhana, Kia. Sederhana banget. Ya, jawabannya itu adalah semua orang yang berada di sekitar anak. Oke, bener. Semua orang, gak hanya tadi orang tuanya, semua orang. Semua orang. Pasti yang pertama itu adalah orang tua. Ya, tapi bukan satu-satunya. Ya, orang tua itu adalah lingkungan pertama. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Lingkungan sekolah, betul. Kalau anaknya tentunya yang udah sekolah ya, gitu. Kemudian baru tenaga kesehatan. Ya, kita sebagai perawat ya, Kia. Nah, itu juga memiliki peran yang sangat penting. Kemudian masyarakat ya, Kia ya. Dan juga teman sebaya, itu juga sangat berpengaruh. Betul. Teman seusianya. Sangat mempengaruhi, apalagi kalau misalnya temen-temennya nih, pasti kan kalau anak kecil tuh senang bermain ya, Bu. Betul. Pasti kayak hampir lebih banyak juga waktunya lebih ke bermain gitu bersama teman-teman sebayanya. Iya. Jadi anak itu akan tumbuh optimal, Kia, sebetulnya. Dia akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Ya, ketika kuncinya adalah semua pihak memberikan dukungan pesan yang sama. Ya, tadi lingkungan pertama berarti orang tua. Berarti kan ayah dan ibunya. Ini harus sama nih, gitu visi misinya. Ya kan? Pandangan lah. Betul, satu pandangan. Kemudian tadi yang kedua kan lingkungannya sekolah ya. Nah, itu juga itulah mengapa orang tua itu harus mencari sekolah yang sesuai dengan visi misi keluarga. Visi misi mereka gitu ya sebagai orang tua. Supaya tadi pesan yang akan disampaikan nanti kepada anak itu sama. Gitu, Kia. Kemudian dari situ mereka seorang anak itu bisa dihargai. Ya, karena kan pesannya sama. Ya, pesannya tadi sama, mereka bisa merasakan penghargaan ya anak tersebut. Kemudian anak bisa didengarkan, merasakan, oh iya kalau aku cerita itu mama aku, papa aku selalu dengerin gitu. Ya, bahkan ketika mereka sibuk sekalipun mereka berhenti dulu, kemudian mengajak aku untuk duduk. Ya, ayo adek mau cerita apa gitu. Kan happy ya perasaannya gitu ya, Kia ya. Gitu. Jadi mereka merasa aman dan nyaman gitu ya, Kia ya. Jadi saya percaya bahwa membesarkan anak ini bukan hanya tugas keluarga. Bukan satu pihak lah ya, Bu. Iya, betul. Bukan tadi ya
pihak pertama gitu ya, lingkungan pertama. Tapi tanggung jawab kita bersama. Betul. Termasuk kita ya Kia ya, kalau betul. ketemu anak ya, kita Betul. pesannya harus sama. Ketika setiap orang dewasa itu mau menjadi contoh yang baik gitu ya, anak akan belajar menghargai dirinya ya, termasuk juga dia akan menghargai orang lain. Wah, Gitu itu Kia ya. cukup menarik sekali nih, Bu. Ya gitu Kia. Oke, jadi itu kesehatan mental anak ini ternyata dibangun melalui kerja sama banyak pihak, ya kan Bu? Mulai dari keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, hingga lingkungan sekitar. Nah, Sobat Nersinta, kalau kita tadi membahas tentang kesehatan mental, sekarang kita akan beralih ke tantangan yang hampir dialami nih oleh semua keluarga, Bu. Saat ini ya, yaitu penggunaan gadget, Bu. Nah, gadget, oke, menarik ya. Di era digital ini, Bu, sekarang kan gadget tuh memang banyak banget nih manfaatnya ya, Bu. Tetapi jika digunakan secara tidak bijak ya, Bu. Kalau digunakan secara tidak digunakan secara bijak, nah ini kan tentu bisa memberikan dampak bagi tumbuh kembang anak, Bu. Betul. Nah, mungkin tadi untuk ngebahas teknologi nih, Bu, kita ya. Teknologi memang memberikan banyak manfaat nih, Bu. Betul. Tetapi juga kan menghadirkan tantangan baru bagi orang tua nih, Bu. Terutama nih ya, kan ngebahas anak ya, Bu. Betul. Nah, menurut Ibu nih apa sih, Bu, dampak yang bakal muncul apabila anak ini terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar, Bu? Dampak ya, Kia ya. Jadi sebetulnya kalau berbicara terkait teknologi ya, itu sebetulnya bukan musuh Kia, teknologi. Iya. Ya. Yang menjadi masalah adalah ketika penggunaannya itu berlebihan dan tanpa pendampingan. Ya, karena kan kita berbicara anak kan. Iya, betul gitu. sekali. Jika anak terlalu lama menggunakan gadget ya, atau tadi screen time-nya melebihi batas waktu gitu ya. Terus kita bisa melihat dampaknya pada tadi ya sudah disampaikan, itu ada saling berkorelasi lah ya. Jadi bisa berdampak ke kualitas tidurnya. Sulit tidur, sering bangun ya, sulit tidur kembali seperti itu. Kemudian aktivitas fisiknya juga berkurang. Mager. Iya, benar-benar. Ya, malas gerak gitu ya. Fitrahnya anak-anak kan geraknya banyak ya. Iya, benar. Ya, gitu. Kemudian kemampuan untuk berkonsentrasi. Tadi ya, kalau misalnya diminta untuk belajar, mau sih, tapi rentang konsentrasinya itu durasinya pendek. Pendek ya fokusnya, Bu. Betul, fokusnya pendek atau menurun gitu. Yang tadinya udah oke, tapi kok ini menurun gitu ya. Kemudian bahkan sampai perkembangan bahasa dan juga kemampuan sosialnya juga ini bisa berkurang atau bahkan terhambat gitu ya Kia ya, terutama pada anak-anak usia dini. Iya, gitu, benar. Kia. Dan saya juga punya adik. Oh iya, punya adik yang mungkin zaman sekarang tuh karena udah gadget ya, jadi males, Bu, untuk keluar. Jadi itu cukup disayangkan sekali karena ada di depan kita ya. Benar-benar. Kejadiannya ya Kia ya. Di depan sendiri juga. Benar. Oke, Bu. Berarti kan ini tuh dari penggunaan gadget ini dampak ke otak itu sangat mempengaruhi ya, Bu. Betul. Dari otak, terus juga kemampuan bersosialisasi seperti tadi mungkin dari pengalaman saya sendiri ya. Seperti adik saya yang harusnya bisa usianya berapa Kia? Usianya tuh ada kayak udah 9 tahun sih, 9 tahun, oke. Nah, itu tuh karena sekarang udah gadget ya. Jadi apa-apa tuh gadget aja, harusnya sampai orang tua juga kayak ayo keluar, biasanya kan keluar ini. Jadinya terlalu fokusnya ke HP aja sekarang. Bener-bener kalau penggunaan ya itu sih baik lagi ya dari orang tuanya, kitanya juga harus punya bukan orang tua, mungkin dari lingkungan kayak kakaknya, abangnya mungkin mengingatkan ya, Bu, untuk jangan terlalu berlebihan dalam bermain gadget. Betul. Nah, Bu, saat ini juga kan kita sering nih melihat gadget ini dijadikan cara tercepat nih, Bu, agar anak tetap tenang ketika makan, berpergian, atau saat orang tuanya yang sedang sibuk nih, Bu. Nah, itu pandangan Ibu tuh gimana, Bu? Kayak kebiasaan tersebut tuh buat untuk orang tua yang mungkin lebih pengen instan nih, Bu, kayak udah kasih gadget aja kayak gitu. Biar tenang gitu ya, apalagi kalau mungkin orang tuanya bekerja gitu ya. Udahlah biar cepet. Kalau Kia sebagai kakak, soalnya ada tugas gitu, biar kakak Kia gitu bisa ngerjain tugas gitu ya, biar nggak diganggu adek. Ini deh main HP gitu ya. Ya itu cara praktis, tapi saya paham gitu ya bahwa
menjadi kakak, Kia ya gitu, menjadi orang tua itu saat ini tidak mudah ya, karena kan perkembangan teknologi Semakin seperti itu ya. canggih, Betul, Kia. Kadang gadget itu memang menjadi solusi yang tercepat tadi ya, agar anak tenang, diem, gak mengganggu, tidak mengganggu gitu ya, mengganggu aktivitas orang dewasa ya gitu iya, ya, betul. tadi ngerjain PR apalah gitu ya, tugas gitu. Namun jika hal ini dilakukan terus-menerus, anak ini akan belajar bahwa setiap kali bosan mereka apa ya kan, nyarinya gadget. Solusinya gadget. Jadi apa-apa ke gadget aja gitu ya, Bu. Oh, bener. Kalau mereka marah, biar tenang, Kasih gadget. ayo kasih aku gadget dulu gitu kan. Bener. Gitu ya, Kia ya. Jadi padahal anak itu perlu belajar tadi Kia di awal ya, mengelola emosi. Ya, jadi anak perlu belajar mengelola emosinya dengan cara yang lain. Bukan gadget tadi. Misalnya anak diajak berbicara. Iya, kayak deep talking gitu ya. Nursing talking ini ya. Ya kan? Kemudian bermain bersama. Ya, bermain bersama sama orang tuanya ya, Bu. Betul, sama orang tuanya, sama kakaknya gitu. Terus menggambar, ya kalau dia hobi menggambar gitu ya, melukis atau membaca buku gitu ya. Bermain ya, Bu. Betul, iya, bermain di lingkungan sekitar yang teman-teman sebayanya, bermain dengan alat-alat yang ada di rumah gitu kan, bisa dimodifikasi ya, Kia ya gitu. Aktivitas yang sederhana lah, Kia. Ya, yang bisa dilakukan oleh keluarga yang ada di rumah untuk anak yang ada di rumah. Baik, gitu. Berarti mungkin untuk penggunaan gadget sendiri itu untuk anak itu mungkin boleh ya, Bu, tapi mungkin batasnya nih, Bu. Betul, nah, kalau baiknya tuh apa ya, anak bermain gadget itu baiknya tuh berapa kali sih, Bu? Ya, kalau terkait dengan durasi ini masing-masing usia itu masing-masing usia perkembangan itu ada batas maksimalnya ya. Iya ya, jadi beda-beda gitu. Contohnya kalau anak prasekolah itu boleh menggunakan gadget maksimal sehari itu 2 jam anak prasekolah gitu. 2 jam. Ya, itu masih diperbolehkan lah, masih dalam batas toleransi gitu ya. Kalau misalnya lebih, maka harus warning nih. Dampak-dampak yang tadi mungkin akan terjadi gitu. Gitu ya. Baik. Berarti balik lagi ke umurnya ya, disesuaikan lagi ya, Bu, ke usianya masing-masing. Betul. Nah, mungkin di tengah perkembangan sosial yang semakin pesat ini juga, Bu, quality time bersama keluarga nih justru terasa semakin berharga ya nggak sih, Bu? Betul. Nah, quality time, mengapa nih quality time tetap menjadi kebutuhan penting bagi tubuh kembang anak, Bu? Maksudnya kayak mungkin kenapa sih sangat penting ini gitu? Jadi memang karena yang paling dibutuhkan ya kualitas tadi. Betul, kualitas. Ya, kualitas apa antara anak dan juga orang tuanya. Ya, keluarga. Keluarganya, kakaknya gitu ya. Jadi karena yang paling dibutuhkan ya tadi ya, anak sebenarnya bukan durasi yang panjang tadi ya, terkait dengan kualitas itu kan nggak harus lama gitu ya, Kia ya, harus seharian full. Kalau orang tuanya bekerja gimana? Gitu, mungkin kalau ibunya nggak bekerja gitu ya, bisa sama ibunya gitu ya, bergantian. Nanti kalau papahnya pulang atau ayahnya pulang itu bisa bergantian. Tapi kalau misalnya ibunya juga wanita, ibu karir gitu ya, nah itu pasti kan mungkin siang nggak bisa gitu ya, nah maka malam gitu, dan itu tidak perlu lama-lama gitu ya, Kia ya. Oke, kalau misalnya bisa punya waktu lama itu bagus gitu ya. Tapi quality time yang berarti itu ketika bersama anak ini kita itu benar-benar hadir. Orang tua itu benar-benar hadir ya, Kia ya. Gitu, mendengarkan cerita anaknya gitu ya. Kemudian bermain bersama, makan bersama, ya kan? Betul. Gitu sesekali boleh gitu ya, makan bersama di luar sengaja gitu ya, mungkin 2 minggu sekali, 1 bulan sekali gitu ya, itu bisa juga dilakukan gitu tanpa sibuk dengan ponselnya masing-masing ya, aktivitas orang tua tersebut. Gitu. Jadi sebetulnya hanya 15 atau
20 menit lah gitu ya setiap hari itu dengan perhatian penuh gitu ya, itu sudah sangat bermakna bagi anak Oke. ya, dibandingkan dengan 3 jam gitu ya, 6 jam. Tapi tadi kembali lagi orang tua sibuk dengan aktivitasnya masing-masing gitu ya. Jadi anak mungkin tidak akan mengingat gitu ya Kia ya. Mengingat apa? Mainan yang diberikan oleh orang tua gitu ya. Tapi mereka akan mengingat bagaimana orang tua itu mencintai, menyayangi, memperhatikan dan hadir secara penuh untuk anak. Betul banget lagi Bu. Berarti untuk durasi atau kualitas interaksi, berarti antara durasi sama kualitas interaksi ini yang lebih penting tuh apa sih Bu? Durasi atau kualitasnya? Gitu. Iya. Kalau dari tadi berarti ya dari penyampaian saya tadi lebih ke kualitas ya kualitasnya Bu, ya Kia ya. Kalau untuk durasi ya kalaupun lama mungkin tapi kalau orang tuanya aktif lebih sibuk sama gadget kayak tadi tuh sama aja ya Bu. Sendiri ya. Jadi mengurangi kualitas interaksinya ya Bu terhadap anak. Tadi ya udah gitu, sisihkan waktu 15 menit aja setiap hari atau 20 menit gitu ya. Itu kalau keduanya ini ya sama-sama ada waktu juga mungkin. Betul. Oke, sebagai pertanyaan penutup nih Bu, di segmen kali ini, apa sih Bu aktivitas sederhana yang dapat dilakukan orang tua di rumah nih untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget Bu, sekaligus mempererat hubungan dengan anak nih? Aktivitas ya? Iya. Sebetulnya itu aktivitasnya itu nggak harus mahal ya, Kia ya. Tuh, nggak usah keluar-keluar jauh ya Bu. Setuju. Aktivitas yang sederhana aja ya, Kia ya. Contohnya misalnya membaca buku, ya buku bacaan, gitu buku cerita, gitu ya. Kemudian memasak sederhana. Ya kadang kan ada yang masak-masakan gitu ya dengan mainan. Masak beneran juga boleh, itu bagus. Iya, itu melatih juga melatih motorik halusnya gitu ya. Mereka nanti bisa merasakan gitu ya tekstur terigu itu kayak gimana sih, tekstur telur itu seperti apa sih gitu kan ya Kia ya. Kemudian aktivitas yang lain bisa menggambar ya, berkebun ya kalau rumahnya ada kebunnya itu boleh. Kemudian bersepeda ya, main bola gitu ya. Kemudian bermain peran, misalnya tuh nggak ada mainan, bermain peran aja kan tanpa alat ya. Kayak main keluarga-keluargaan dulu tuh pernah ada tuh. Ya, kalau misalnya anak cewek tuh lebih suka dia berperan sebagai princess, princess benar. Karakter-karakter gitu sebagai putri. Atau misalnya sekedar jalan-jalan sore, ya itu juga bisa menjadi salah satu alternatif ya. Itu kalau jalan-jalan kan itu biasanya sambil ngobrol tuh ya kan sama anak gitu. Jadi yang terpenting itu adalah menciptakan momen suasana momen interaksinya. Ya kan itu penting banget ya Kia ya. Untuk mempererat hubungan ya kan antara anak dan orang tua. Benar setuju banget. Saya juga menyarankan gitu ya kepada mungkin yang mendengarkan podcast ini gitu ya. Sebaiknya ada aturan keluarga gitu ya, aturan keluarga misalnya waktu makan itu tanpa gadget. Tuh fokus ya Bu. Fokus gitu ya. Kemudian 1 jam sebelum tidur tanpa layar ya, tanpa screen time sebelum tidur tuh ya. Minimal 1 jam lah sebelum tidur itu bebas screen time. Kemudian menyediakan waktu khusus bermain ya, bermain bersama setiap hari. Ya itu mungkin menjadi beberapa alternatif ya gitu, salah tiga tadi ada 3 ya gitu untuk alternatif pilihan gitu aturan di keluarga. Jadi sebetulnya yang terpenting juga itu adalah berkaitan dengan konsistensi. Konsisten terus menerus gitu ya, itu jauh lebih penting daripada aturan yang terlalu banyak gitu, harus ini gitu ya. Mungkin beberapa aturan saja, tidak perlu banyak-banyak, tapi dilakukan terus-menerus, berulang. Karena anak-anak itu suka yang terjadwal, rutinitas gitu. Ya. Dan kalaupun kayak kalau orang tuanya mengkonsisteni kayak
gak boleh main gadget kelamaan 2 jam aja sehari. Mungkin itu jadi kebiasaan buat anak tersebut ya Bu ya. Jadi mereka jadi terjadwal dan mereka pun tahu batasannya sampai mana saja gitu ya Bu. Betul. Intinya tuh orang tua harus konsisten ya Bu ya. Benar. Oke, wah menarik sekali ya Sobat Nersintak. Dari pembahasan tadi nih kita belajar bahwa yang dibutuhkan anak sebenarnya bukan sekedar membatasi screen time aja nih, tetapi bagaimana orang tua nih mampu menghadirkan quality time yang berkualitas. Karena pada akhirnya nih perhatian dan kedekatan emosional dari keluarga nggak bisa tuh yang digantiin ya Bu sama namanya teknologi secanggih apapun ya Bu. Nah, setelah membahas berbagai tantangan yang dihadapi anak di masa sekarang, tentu muncul pertanyaan di mana posisi perawat nih dalam semua proses ini. Apakah perannya hanya ketika anak sakit atau justru jauh lebih luas dari itu? Oke. Di segmen terakhir ini kita akan membahas bagaimana peran perawat bersama keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan anak Indonesia yang sehat, aman, dan bahagia nih Bu. Oke Bu Lure, mungkin masih banyak masyarakat ya Bu yang menganggap perawat ini hanya bertugas ketika anak sedang sakit atau di rumah sakit. Benar. Nah, padahal kan peran perawat tuh jauh ya Bu, lebih luas dari itu. Betul. Nah, bagaimana sih Bu sebenarnya peran perawat dalam mendukung kesehatan anak melalui edukasi, promosi kesehatan, atau upaya pencegahan penyakit itu sendiri? Ya. Jadi memang setuju tadi yang disampaikan oleh Kia ya. Banyak masyarakat yang mengenal perawat itu sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit. Betul. Gitu ya. Perawat merawat pasien gitu yang ya, yang sakit. Gitu. Padahal peran perawat itu jauh lebih luas ya. Iya. Peran kita ya, betul, peran kita luas banget gitu. Perawat hadir mulai dari memberikan edukasi, ya pendidikan kesehatan kepada orang tua. Kemudian pendidikan kesehatannya itu banyak ya gitu tema-temanya, ruang lingkupnya gitu ya. Bisa tentang ASI, ya pentingnya ASI eksklusif, kemudian imunisasi, ya kan, kemudian gizi, juga stimulasi tumbuh kembang gitu ya. Itu peran-peran yang bisa dilakukan oleh perawat seperti itu ya. Jadi hingga juga tadi ya, selain itu deteksi dini juga ya, deteksi dini terkait permasalahan kesehatan atau keterlambatan perkembangan itu juga merupakan salah satu peran perawat seperti itu. Ya jadi selain tadi merawat pasiennya di rumah sakit gitu ya Kia, jadi prinsipnya itu adalah mencegah. Kia pernah dengar kan ya, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati gitu ya Kia ya. Jadi ketika orang tua memiliki pengetahuan yang baik gitu ya, dan juga tepat, banyak masalah kesehatan anak yang memang sebenarnya ini dapat dicegah sejak awal, sejak dini. Jadi ketika memang terjadi sesuatu gitu ya, bisa terlihat gitu ya sedini mungkin, sehingga nanti tata laksananya juga bisa dilakukan sedini mungkin juga. Seperti itu. Tentunya keberhasilan menjaga kesehatan anak ini juga gak bisa ya Bu dilakukan sendiri ya kan, balik lagi. Nah menurut Ibu nih, seperti apa sih Bu bentuk kolaborasi yang ideal antara perawat, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak nih Bu? Nah, ini juga menarik ya, Kia. Pokoknya semua pertanyaan dari Kia menarik semua. Ya, jadi saya sangat percaya bahwa tumbuh kembang anak ini adalah hasil kerjasama. Tadi ya Kia ya. Banyak pihak lah ya banyak Bu, pihak ikut turut membantu. Betul gitu. Keluarga memberikan kasih sayang dan pengasuhan. Kemudian sekolah mendukung proses belajarnya. Kemudian tenaga kesehatan memantau kesehatan dan juga perkembangannya. Sementara masyarakat, tadi kan ada ya peran masyarakat ya, itu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Seperti itu ya. Misalnya ya Kia, kalau ketika guru melihat perubahan perilaku nih di sekolah gitu ya, perubahan perilaku anak, informasi tersebut itu sebaiknya memang dikomunikasikan kepada siapa? Kepada orang tua ya, dan juga tenaga
kesehatan gitu ya, termasuk perawat gitu, sehingga masalahnya itu bisa dikenali sejak dini, Jadi, sejak awal. Tuh gitu. dikenali sejak dini. Betul. Jadi kolaborasi yang baik ya itu membuat anak mendapatkan dukungan yang utuh. Ya, dukungan yang utuh. Jadi bukan bekerja sendiri-sendiri. Ya, jadi harus bekerja sama. Seperti Benar. itu. Ya. Bu. Ya. Nah, mungkin untuk tantangannya ya Bu nih. Apa sih Bu tantangan terbesar dalam membangun kolaborasi tersebut Bu? Tantangannya itu adalah ya tadi ya, mungkin persepsinya yang belum sama. Oh, pandangan. Betul, Benar. persepsi pandangan yang belum sama, sehingga pesan yang disampaikan ke anak itu Berbeda. berbeda. Tadi kan kuncinya adalah pesan yang disampaikan Harus sama. sama, visi misinya ya Bu, Betul. baik lagi tadi. Benar-benar. Oke, berarti mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan segmen kali ini, apa sih Bu harapan sekaligus pesan Ibu nih kepada orang tua, tenaga kesehatan, pendidik, dan seluruh masyarakat Indonesia nih agar bersama-sama mampu mewujudkan generasi anak Indonesia yang sehat, aman, dan bahagia nih Bu? Oke, ya harapan ya. Semoga saya nggak ini ya menitikkan air mata. Harapan itu hope ya, gitu ya Kia ya. Aduh, saya kalau sangat emosional nih kalau bicara tentang harapan. Jadi saya ingin mengajak kita semua ya, termasuk saya, Kia, gitu ya, untuk melihat anak itu bukan hanya sebagai generasi penerus, tapi juga sebagai individu yang sedang membangun masa depannya setiap hari. Hal-hal sederhana tadi ya sudah disampaikan, seperti mendengarkan cerita anak, kemudian memeluknya, ya, mengajaknya bermain, memastikan gizinya terpenuhi, gitu ya, Kia, membatasi penggunaan screen time tadi ya, layar ya, dan memberikan lingkungan yang aman dan nyaman. Ya, itu mungkin terlihat sangat kecil ya. Namun justru sentuhan-sentuhan kecil itulah yang akan membentuk anak itu menjadi pribadi yang sehat. Tadi sehat berarti kan secara fisik dan juga mental ya. Benar. Anak lebih percaya diri, kemudian dia menjadi individu yang tangguh ya Kia ya. Dan juga yang terpenting adalah mereka itu bahagia Kia. Ya, mereka bahagia, happy gitu ya. Jadi sebagai perawat itu saya percaya bahwa investasi terbaik itu adalah sebuah investasi terbaik dari sebuah bangsa itu bukan hanya membangun gedung-gedung ya, gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih ya, tapi juga membangun anak-anak. Ya, anak-anak, karena ketika anak-anak Indonesia tumbuh sehat, aman, dan juga bahagia, sesungguhnya itu kita sedang membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Ya, Kia ya. Terima kasih Kia ya sudah mau memberikan kesempatan kepada saya, dan tentunya ya Tia bersama tim. Boleh saya sebutkan timnya? Boleh. Tim HMK yang sangat luar biasa, Masya Allah. Ya. Dan juga tentunya ibunya HMK. Oh iya, Masya Allah ya. Semoga momentum Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak ini berhak untuk dicintai. Wah. Boleh saya tarik nafas ya Kia? Boleh. Oke. Mereka berhak untuk dilindungi, didengarkan, dan juga diberi kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Selamat Hari Anak Nasional. Jaga anak-anak hari ini, karena merekalah yang akan menjaga Indonesia di masa depan.
Ya gitu Kia. Kasih ya Kia. Terima kasih kembali Ibu, jadi meneteskan air mata. Oke. Ya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, Nursing Talk pembahasan kita hari ini. Ibu, banyak sekali hal yang bisa menjadi pengingat nih bagi kita semua, bahwa menjaga kesehatan dan kebahagiaan anak ini bukan hanya tentang memberikan pengobatan ketika mereka sakit ya Bu, tetapi juga tentang menghadirkan lingkungan yang aman, kasih sayang, perhatian, serta pendampingan yang konsisten sejak dini. Nah, semoga apa yang telah Ibu berikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat pastinya dan menginspirasi Sobat Nursing Talk untuk ikut berperan dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Sobat Nursing Talk, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa membangun masa depan anak itu tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Justru perhatian sederhana, komunikasi yang hangat, lingkungan yang aman, serta kepedulian terhadap kesehatan fisik maupun mental anak merupakan fondasi penting yang akan membentuk masa depan mereka ya Ibu. Nah, perawat juga di sini memiliki peran yang sangat strategis sebagai pendidik, pendamping, serta advokat sekaligus mitra keluarga dalam memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk tumbuh sehat, aman, dan bahagia. Namun, tentu tanggung jawab ini bukan hanya milik tenaga kesehatan, orang tua, guru, pemerintah, dan seluruh masyarakat di sini juga memiliki peran yang sama pentingnya, teman-teman. Nah, mari bersama-sama menjadi lingkungan yang mendukung anak untuk tumbuh menjadi generasi Indonesia yang sehat, cerdas, tangguh, dan penuh harapan. Saya Zakia Hanuma Rahab dan serta seluruh tim Nursing Talk mengucapkan terima kasih kepada Sobat Nursing Talk yang telah menyimak hingga akhir, dan selamat memperingati Hari Anak Nasional, karena setiap sentuhan kecil yang kita berikan hari ini akan menjadi langkah besar bagi masa depan Indonesia. Sampai jumpa di episode Nursing Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.